Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Ibu Agnes Ninabahan. Anak-anak, pelajaran kita kali ini tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dengan kompetensi dasar 3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup, dan kompetensi dasar 4.3 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Materi kita kali ini khususnya tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup dan struktur materi genetik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, yaitu DNA, RNA, dan kromosom. Anak-anak, coba kalian perhatikan foto keluarga ini. Apakah ada perbedaan dan persamaan, baik bentuk rambut maupun warna kulit? Tanaman hias, apakah ada perbedaan warna pada tanaman hias tersebut? Gambar yang ketiga, macam-macam ayam ras. Apakah ada perbedaan dan persamaan warna pada bulu ayam ras yang ada? Dari ketiga gambar tersebut, mengapa ciri-ciri atau sifat itu berbeda atau juga tidak sama? Ciri-ciri atau sifat itu berbeda atau tidak sama disebabkan oleh sesuatu yang disebut gen yang diwarisi oleh orang tua kita atau induknya. Apakah itu gen? Gen merupakan materi genetik yang memegang peran penting dalam pewarisan sifat. Setiap ciri atau sifat yang ada pada anak diwarisi dari orang tua atau induk melalui materi genetik, yaitu yang pertama deoksiribonukleik acid atau yang disingkat DNA, yang kedua ribonukleik acid atau RNA. Nah, di manakah letak DNA dan RNA? DNA dan RNA terletak dalam inti sel dan merupakan untaian yang panjang yang melilit pada protein histon, membentuk struktur yang lebih padat yang dikenal dengan kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Kita lihat gambar kromosom. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut sentromer, lengan kromosom atau lokus disebut badan kromosom yang dalamnya terdapat gen. Anak-anak perhatikan gambar untaian molekul DNA pada suatu sel. Kita lihat DNA yang terdapat pada sel kulit atau pada jaringan kulit. Jumlah kromosom manusia. Kromosom pada manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama autosom, yaitu kromosom yang mengatur sifat-sifat tubuh. Kromosom tubuh atau autosom manusia
ada 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Yang kedua, kromosom gonosom atau kromosom seks, yaitu kromosom yang khusus menentukan jenis kelamin. Kromosom seks manusia berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Seorang laki-laki mempunyai kromosom XY, sedangkan seorang wanita mempunyai kromosom XX. Dengan demikian, jumlah kromosom pada manusia adalah 23 pasang atau 46 buah. Kromosom laki-laki ditulis dengan rumus 22AA tambah XY, sedangkan kromosom perempuan ditulis 22AA tambah XX. Struktur DNA dan RNA. Yang pertama, struktur DNA. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Franz Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk uler. Kita lihat ini adalah bentuk struktur molekul DNA. Gambar yang pertama, struktur bentuk heliks, sedangkan gambar yang kedua, struktur kimia parsial dari DNA. Struktur molekul DNA terdiri dari asam nukleat atau nukleotida. Satu nukleotida tersusun atas pertama gugus fosfat, yang kedua gula deoksiribosa, dan yang ketiga basa nitrogen. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen atau tanpa gugus fosfat. Ada 4 basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu yang pertama adenin, yang kedua guanin, yang ketiga timin, dan yang keempat sitosin. Adenin atau A berpasangan dengan timin atau T, sedangkan guanin G berpasangan dengan sitosin C. Basa nitrogen adenin dan guanin disebut basa purin, sedangkan basa nitrogen timin dan sitosin disebut basa pirimidin. Yang kedua, struktur RNA. Kita lihat yang pertama, struktur untai tunggal molekul RNA, sedangkan gambar yang kedua adalah struktur kimia RNA. Struktur molekul RNA terdiri dari asam nukleat atau nukleotida. Satu nukleotida tersusun atas 1 gugus fosfat, 2 gula ribosa, 3 basa nitrogen. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen atau tanpa gugus fosfat. Ada 4 basa nitrogen yang menyusun RNA, yaitu yang pertama adenin, yang kedua guanin, yang ketiga urasil, dan yang keempat sitosin. Adenin berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Anak-anak, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi.